Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya muliakan Bapak Ketua RW beserta pengurus RW 9. Yang saya hormati Bapak Ketua RT beserta pengurus mulai dari RT 1, RT 2, RT 3, 4, Kelurahan Telogomas, Bapak Ibu, keluarga besar Perumahan Bukit dan Permata Hijau yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat, perlindungan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dapat menyelenggarakan acara yang insya Allah meskipun dalam segala keterbatasan, namun insya Allah tidak mengurangi makna dan kekhidmatan kita di dalam ikut memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan ini menjadi acara yang berkah karena nilai silaturahimnya terasa sekali di saat kita nggak bisa berinteraksi secara fisik, namun di alam maya, di dunia virtual ini kita bisa saling sapa, saling komunikasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di RW 9 ini seingat saya itu setiap acara HUT itu biasanya RW beserta tokoh-tokoh masyarakat yang saya ingat sekali itu Mbah Amin Soekarno itu selalu menyampaikan cerita tentang kemerdekaan. Kemudian saya kebagian renungan dan doa. Nah, pada tahun yang lalu karena pandemi COVID ini tidak ada dan alhamdulillah malam ini kita bisa berpartisipasi dalam rangka menunjukkan kepedulian kita terhadap kemerdekaan negeri kita ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi renungan bahwa makna sebuah peringatan itu harus dipahami dari akar kata ingat. Jadi kalau malam ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, maka dari kata ingat ini kita harus kembangkan bahwa ingat tentang penderitaan selama dijajah. Jadi kita nggak ngalami, tetapi cerita dari para sesepuh kita, para tokoh pendiri negeri ini, kita baca sejarah, sangat menderita karena ratusan tahun dicengkeram oleh imperialis. Dan tidak hanya Belanda, Jepang pun juga ikut menjajah di negeri kita. Nah, kalau kita mengingat penderitaan selama dijajah, maka harus bangun tekad. Jangan menjadi bangsa yang terjajah lagi, baik lahir maupun batin. Jangan sampai menjadi bangsa yang terdolimi. Yang kedua, ingat apa yang menjadi sebab negeri kita itu terjajah. Ternyata yang pertama kali sebab terjajah itu lemah. Pertama lemah ekonomi akan dijajah oleh kaum kapitalis. Lemah sistem akan dijajah oleh mereka yang memiliki keunggulan sistem. Lemah iptek akan dijajah oleh
mereka yang menguasai high-tech, lemah persatuan, maka akan dikeroyok oleh mereka yang kuat. Dan sebelum negara kita lahir di wilayah Nusantara ini kan terpecah menjadi beberapa bagian. Nah, itulah titik lemah sehingga mudah sekali terjajah. Yang kedua, di saat penjajahan sudah merajalela di negara kita, ternyata anak bangsa sendiri bermental khianat, menjadi gedibalnya para penjajah. Jadi ngatok menjadi kaki tangan para penjajah yang akhirnya ikut menyiksa dan menjajah saudara sendiri. Banyak kan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini yang dikhianati oleh saudaranya sendiri, sama-sama sebangsa. Dan banyak lagi bisa kita baca lewat berbagai tulisan di media sebab-sebab terjajah. Ingat pengorbanan para pejuang untuk dicontoh jadi sumber inspirasi dan motivasi. Dan yang keempat, kalau kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI, ya kita mesti ingat tugas generasi seperti kita ini, Bapak Ibu. Ingat, tugas generasi itu adalah menghargai dan memuliakan jasa para pejuang kemerdekaan. Harus diingat, harus ditulis di tinta emas, bukan ditenggelamkan, bukan dimusnahkan. Yang kedua, tugas generasi itu jaga amanat kemerdekaan dengan berbagai upaya. Jangan sampai kemerdekaan ini lepas. Nah, kita sekarang ini sedang habis-habisan untuk memerdekakan diri dari pandemi global COVID-19 ini. Nah, maka amanat-amanat untuk memerangi atau menghadapi pandemi ini harus betul-betul mengantarkan sampai masyarakat, bangsa dan negara ini mencapai kemerdekaan dari COVID-19 ini. Karena itu diperlukan amanah untuk merdeka. Nah, jangan memberi peluang masuknya neo-imperialism. Jadi dengan segala upaya nasionalisme harus ditumbuhkan, jangan sampai ada peluang masuknya neo-imperialisme, apapun bentuknya. Apa itu bentuk perdagangan, bentuk diplomasi politik, bargaining macam-macam, jangan memberi peluang. Sebab ya, imperialisme itu baik imperialisme yang biasa maupun neo sama saja. Ujung-ujungnya adalah penjajahan. Nah, kemudian yang keempat, tugas generasi seperti kita ini ya menjadi generasi berkualitas intak dan iptek. Istilah ini pernah dipopulerkan oleh Profesor B.J. Habibie. Jadi bahwa beliau sangat merindu sekali bangsa Indonesia ini memiliki kualitas intak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang kemudian menjadi insan kamil. Masyarakatnya menjadi masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi, maju, demokratis, dan toleransi. Nah, yang kelima, tugas generasi ini ya menjadi generasi berjiwa membangun, bukan berjiwa merusak. Kalau lahirnya generasi yang kerjanya cuma bikin kerusakan, ya ini membawa bencana baru. Ternyata perbudakan itu, ketidakmerdekaan itu dilahirkan oleh generasi yang tidak memiliki jiwa membangun. Nah, menjadi generasi yang berjiwa membangun, inovatif, kreatif, visioner, kompeten, dan berintegritas tinggi. Ini yang kita harapkan. Karena itu melalui dunia pendidikan,
generasi yang dibanggakan itu insya Allah akan terwujud. Karena itu bangsa ini akan maju kalau kurikulum pendidikan itu visioner, menjawab tantangan masa depan. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, didiklah generasimu untuk hidup pada zamannya. Jangan engkau didik generasimu untuk hidup pada zamanmu. Mengapa? Karena zamanmu dan zaman mereka berbeda. Artinya bahwa kurikulum itu harus visioner, menjawab tantangan masa depan. Nah, maka makna peringatan itu minimal seperti yang saya gambarkan. Lebih dari itu, monggo Bapak Ibu bisa kembangkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pelajaran baik dari negeri Sabak yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjadi nama salah satu surat, yaitu surat Sabak. Mulai ayat 15 sampai dengan 17, kita mendapat pelajaran penting. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memuji negeri Sabak itu dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Sabak 15. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini washimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, negeri itu dikatakan baik kalau bangsanya itu bangsa yang baik. Negeri itu wadah. Wadah itu ditentukan oleh siapa yang ngisi. Gelas itu kalau diisi air putih namanya segelas air putih. Kalau diisi racun jadi segelas racun. Kalau diisi madu jadi segelas madu. Jadi negara, negeri itu wadah. Baiknya suatu negeri itu ditentukan oleh bangsa yang mengisi negeri itu. Rumah meskipun gedung bertingkat, tapi kalau yang menghuni itu kambing, ya namanya kandang bukan rumah. Kalau yang menghuni itu orang sakit, namanya rumah sakit. Kalau yang menghuni itu sakit jiwa, ya namanya rumah sakit jiwa. Baru kalau yang menghuni itu manusia, namanya rumah tangga. Meskipun rumah itu tidak ada tangganya, tetap namanya rumah tangga. Jadi wadah, tempat itu tergantung siapa yang isi. Nah, negeri Sabak menjadi baldatun thayyibah karena bangsanya itu memiliki modal membangun negeri yang baik. Ini modalnya. Jadi bangsa Sabaiyah itu memiliki 4 modal. Beriman dan bertakwa kepada Allah, taat melaksanakan ibadah, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Berdasarkan fakta sejarah, tahun 120 sebelum Masehi, bangsa Sabaiyah itu berhasil membangun bendungan raksasa pertama kali di dunia. Nama bendungan itu adalah Saddul Ma'arib. Bendungan raksasa pertama di dunia ini mampu menampung air hujan selama 3 bulan dalam 1 tahun. Air yang ditampung itu kemudian disalurkan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, sawah, ladang, sehingga masyarakat bangsa Sabaiyah mencapai kemakmuran yang disebut oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah, Bapak Ibu, karena itu kalau negeri kita ini sudah disebut seperti negeri Sabak, kemudian diistilahkan dengan gemah ripah,
loh jinawi, toto tentrem, kerto, raharjo, dan seterusnya itu, nah maka harus dijaga dengan baik dengan 4 modal yang dimiliki oleh bangsa Sabah. Nah, ayat berikutnya menjelaskan bahwa ternyata begitu alih generasi, itu ternyata berubah generasi kufur, ahli maksiat, meremehkan ibadah, berakhlak rendah, dan etos kerjanya lembek. Maka ayat 16 menyebutkan fa'aradu farsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dawata ukulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon yang berbuah pahit. Seperti Mojopahit itu. Jadi buah Mojopahit itu. Pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Jadi kebun yang tadinya kulu mimma makanlah apa saja yang direzekikan kepadamu di dalam 2 kebun itu berubah menjadi kebun yang ditumbuhi pohon yang berbuah pahit. Kemudian yang dominan asal sama sidr. Ini di kalangan ulama tafsir menyebut seperti pohon cemara dan pohon ilalang yang tidak memberi manfaat sama sekali. Nah, Bapak Ibu, banjir bandang yang menenggelamkan seluruh kemakmuran negeri Sabah itu ternyata sebabnya kufur. Nah, Allah menegaskan zalika jazainahum bima kafaru hal nujazi ilal kafur. Yang demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang yang sangat kafir. Nah, oleh karena itu, mengisi kemerdekaan sebagai amanat dari para pendahulu kita, para pejuang kita, itu yang penting itu bersyukur sesungguhnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat 15 sampai dengan 17 surat Sabah tadi itu memberi pelajaran bahwa bangsa yang kufur itu pasti hancur. Wala in kafartum inna azabila syadid. Itu catatan penting. Jadi kalau anak bangsa ini lebih dominan narkoba, korupsi semakin banjir, kemudian banyak kezoliman, ya itu termasuk kategori bangsa yang kufur. Pasti akan hancur. Karena itu harus menjadi bangsa yang syukur. Nah, Bapak Ibu, kita sudah diamanati oleh para pendiri bangsa ini, para pejuang kemerdekaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea 3 ini kan sudah jelas sekali. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Nah, alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini mengandung arti bahwa perjuangan kemerdekaan itu mendapat taufik dari Allah. Taufik itu artinya bertemunya usaha para pejuang dengan kehendak Allah, dengan irodahnya Allah. Jadi usaha para pejuang kemerdekaan dengan irodahnya Allah, itulah yang disebut dengan taufik. Maka kemudian para pendiri negeri ini mengakui secara jujur bahwa merdeka itu merupakan rahmatnya Allah, bukan hadiah dari penjajah. Nah, kemudian supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, para pendiri kita ini sudah mengamanatkan kepada kita bahwa harus bertekad menjadi bangsa yang bebas merdeka.
Nah, karena itu kita sebagai generasi ini tidak boleh leha-leha. Apapun kemampuan yang diberikan Allah kepada kita harus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan analisis tadi, poin penting yang harus kita kembangkan adalah satu, bangsa yang bersyukur hanyalah bangsa yang bertuhan. Itulah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bukan bangsa yang ateis. Bangsa yang ateis itu nggak mungkin bisa bersyukur. Wong nggak bertuhan nanti Tuhan. Bersyukur kepada siapa? Sekali lagi, bangsa yang bersyukur hanyalah bangsa yang bertuhan. Dan itu ada pada sila pertama. Bukan bangsa yang ateis. Nah, yang kedua, bangsa yang bertuhan hanyalah bangsa yang beragama, bukan bangsa yang anti agama. Sila pertama itu keharusan bangsa Indonesia beragama, bertuhan. Nah, bertuhan itu diajarkan oleh agama. Karena itu nggak mungkin bangsa bertuhan tanpa agama, itu nggak mungkin. Apalagi bangsa anti agama. Malah nggak bisa bertuhan. Pelajaran ketiga, bangsa yang beragama adalah bangsa yang beradab, bukan bangsa yang biadab. Karena itu kebiadaban segelintir orang harus dihentikan, karena itu kezaliman. Dan bangsa yang beradab itu bangsa yang memiliki ciri beragama. Nah, kalau bangsa biadab itu bangsa yang tidak beragama. Yang keempat, bangsa yang beragama adalah bangsa yang menjunjung tinggi agama, bukan bangsa yang melecehkan agama. Dan yang kelima, bangsa yang beragama adalah bangsa yang menghormati umat beragama, bukan bangsa yang menghina umat beragama. Saya kira ini Bapak Ibu renungan yang perlu saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan, bisa dikembangkan, bisa dianalisis lebih jauh lagi. Yang jelas kita semuanya harus mengambil peran, berkontribusi untuk kemerdekaan bangsa kita ini. Nah, terutama yang sekarang ini ya merdeka dari pandemi global COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut musibah, teguran, azab yang berupa virus. Mudah-mudahan bangsa kita segera bangkit kembali untuk menjadi bangsa yang merdeka secara hakiki. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat kemerdekaan ini diberikan oleh Allah, kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sejatinya, yang sebenarnya, bukan kemerdekaan yang abal-abal. Dan mudah-mudahan bangsa kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa bangkit menjadi bangsa yang merdeka, yang mandiri, yang diperhitungkan dalam konteks global. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih isoman, yang masih menjalani perawatan, diberikan kekuatan lahir dan batin, kesabaran, dan mudah-mudahan segera mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah karena COVID ini dicatat oleh Allah sebagai syuhada, wafat husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mengawali doa kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka syukra nikmatika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan shadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ansufi biladina haza imaman adilan wa biladil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nasa dibil bas isfahum anta safila sifaila sifauka sifaan la yughadiru sakoman. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisyari ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu renungan dan doa yang telah saya pandu. Mudah-mudahan renungan kita menjadi inspirasi dan wacana, dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.